Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sama Bu Andin. Kali ini kita di pembelajaran online. Kita akan belajar materi baru. Kemarin kita sudah belajar tentang lingkaran secara analitis. Sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu adalah polinomial atau yang sering disebut dengan suku banyak. Nah, suku banyak itu apa sih? Suku banyak ini adalah kalau kita punya persamaan matematis yang variabelnya itu, variabel tertingginya itu lebih dari 2. Jadi misalnya pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Kalau misalnya x-nya pangkat 1, variabelnya pangkat 1 kan kita biasanya sebutnya sebagai fungsi linier. Tapi kalau pangkatnya pangkat 2, itu kan kita sebutnya sebagai kuadrat. Nah, kalau 3 atau pangkat 4 itu kita sebutnya golongan sebagai polinomial atau suku banyak. Nah, bentuk umum polinomial ini adalah di sini ada koefisien. Ini misalnya variabelnya kita pakai x-nya pangkat n ditambah ini koefisiennya x-nya pangkat n min 1. Terus n min 1 pangkat n min 2, terus sampai dia itu a1 x pangkat 1 dan a0. Nah, ini bentuk umumnya. Artinya apa? Di sini pangkatnya itu paling besar, di sini paling besar minimal 3, lebih dari 2 ya. Terus dia itu pangkatnya semakin lama semakin turun. Ini bentuk umum suku banyak. Nah, di sini di bentuk umum ini ada beberapa istilah. Misalnya ada kata-kata derajat. Derajat itu adalah pangkat yang paling tinggi di antara segini. Ini pangkatnya yang paling tinggi berapa? Kalau di sini pangkat tertingginya n, berarti di sini berderajat n. Misalnya contoh, x pangkat 4 min 7, x pangkat 3 plus 3x plus 8. Nah, dari contoh ini kita bisa tahu kalau derajatnya adalah berderajat 4. Betul. Karena di sini pangkat tertingginya adalah x pangkat 4, maka berderajat 4. Nah, di sini ada beberapa, ada yang dikatakan suku. Suku itu apa? Ya ini, kalau ini dipisah-pisah sendiri-sendiri, ini namanya suku. Suku itu misalnya x pangkat 4 min 7x pangkat 3, 3x, ini namanya suku. Terus koefisien. Masih ingat koefisien adalah yang di depannya variabel. Variabel apa ya? Ini yang peubahnya ini. Di sini variabelnya x, berarti x pangkat 4. Depannya di sini 1, berarti koefisiennya adalah 1. X pangkat 3 koefisiennya min 7, x koefisiennya 3. Nah, yang paling belakang sendiri ini yang tidak ada variabelnya kita sebutnya sebagai konstan. Nah, ini adalah definisi dan juga istilah-istilah yang sering kita gunakan pada polinomial. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, setelah tadi kita belajar tentang definisi, sekarang bagaimana sih cara menentukan nilai polinomial? Di sini akan ada 2 cara. Cara yang pertama menggunakan substitusi. Substitusi, yaitu kita tinggal substitusikan angkanya atau masukkan angkanya ke variabel. Nah, jadi misalnya contoh di sini diketahui suatu polinomial berderajat 4 disuruh untuk menentukan nilai suku banyak saat x
3. Menggunakan cara substitusi, berarti sama aja kita substitusikan 3 ini ke fx. Berarti kita punya f3 sama dengan setiap variabel x-nya kita ganti dengan 3 pangkat 4 min 2 kali 3 pangkat 3 min 4 kali 3 pangkat 2 ditambah 5 kali 3 min 11. 3 pangkat 4 81. 3 pangkat 3 27 kali 2 min 54. 9 kali 4 min 36 plus 15 min 11 sama dengan min 5. Nah, berarti apa? Nilai polinomial ini untuk x sama dengan 3 adalah min 5. Ini cara yang pertama, substitusi. Cara yang kedua, kita bisa pakai Horner, metode Horner. Apa itu Horner? Nah, Horner ini misalnya kita gunakan soal yang sama, x pangkat 4 min 2 x kuadrat min 4 x kuadrat plus 5x min 11. Kalau Horner kita cuma butuh koefisiennya. Jadi kita buat seperti ini, koefisiennya kita tulis. Di sini koefisiennya berapa? 1 min 2 min 4 5 dan min 11. Mau menentukan nilainya berapa x-nya? 3, ditaruh di sini. Nah, oke. Sekarang kita kerjakan. Cara mengerjakannya gimana? Satunya ini yang pertama diturunkan, tulis di sini. Kalau mengerjakan dengan 3-nya itu dikali. 1 kali 3 letakkan di sini. Terus kita operasikannya dengan penjumlahan. Min 2 tambah 3 1 dikali 3 lagi 3 min 4 tambah 3 min 1 min 1 kali 3 min 3 letakkan sini 5 tambah min 3 berarti 2 kali 3 di sini 6 min 11 tambah 6 terakhir ketemunya min 5. Nah, di sini ini sebagai min 5-nya ini sebagai F3. Sama ya, mau pakai cara substitusi atau Horner semuanya boleh. Oke, paham? Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang operasi polinomial. Operasi polinomial itu bisa penjumlahan, pengurangan, terus ada perkalian dan juga pembagian. Kita pelajari satu persatu ya. Oke. Untuk penjumlahan dan pengurangan yang bisa kita jumlah dan kurangkan hanya suku-suku yang sejenis. Maksudnya apa? Kalau yang x pangkat 4 ya kita jumlahkan dengan yang x pangkat 4. Begitu juga kalau yang x pangkat 2 kita kurangkannya juga dengan yang x pangkat 2 gitu ya. Jadi yang dioperasikan adalah suku-suku sejenis. Nah, sini kita akan mencari penjumlahan fx dan gx dan juga pengurangannya. Nah, di sini fx ditambah gx. Karena yang bisa dikerjakan hanyalah yang suku-suku sejenis, berarti kita cari. Di sini x pangkat 5. Oh, ternyata nggak ada temennya, berarti kita langsung tulis saja x pangkat 5. Terus x pangkat 4 juga nggak ada temennya, kita tulis x pangkat 3 juga. Nah, sekarang di sini x kuadrat, fx-nya punya min 2 x kuadrat ditambah 3x kuadrat min 2 tambah 3 1. Iya, berarti di sini tinggal plus x kuadrat ditambah 5x min 2 ditambah min 4 adalah min 6. Tuh, ini cara menjumlahkannya, hanya suku-suku yang sejenis. Sekarang kalau pengurangan min gx. Nah, kalau kayak
2x kuadrat min 3x kuadrat. Berarti jadinya min 5x kuadrat plus 5x min 2 min 4. Berarti jadi plus ya, berarti plus 2. Nah, di sininya kan belum, tadi belum ada yang dikerjakan. Berarti ini tinggal min x pangkat 4. Kemudian kita tata dari pangkat yang paling besar ke konstanta. Berarti di sini kita punya x pangkat 5 min x pangkat 4 plus x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 5x plus 2. Ini hasilnya. Ini yang penjumlahan, ini yang pengulangan. Paham ya? Nah, sekarang kita ke perkalian polinomial. Berarti kalau kita punya akan mengalikan polinomial, kita harus pakai sifat distributif. Masih ingat yang di gini-gini ya? Kita pakai distributif. Berarti kalau dikalikan ini kali ini ya, 2x pangkat 3 kali x pangkat 2. Kalau dikali berarti pangkatnya ditambah. Betul, 2x pangkat 5. Sekarang lanjut, 5x kuadrat dikali x kuadrat berarti 5x pangkat 4 min 7x kali x kuadrat min 7x pangkat 3 min 5x kuadrat. Ini baru yang depan ya, yang belakang. 2x pangkat 3 dikali min 1 berarti jadi min 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 7x plus 5. Sekarang baru kita urutkan dari yang pangkatnya terbesar. 3. Nah, di sini ada min 7, di sini ada min 2. Berarti jadi min 9x pangkat 3. Di sini min 5 sama min 5 min 10x kuadrat plus 7x plus 5. Selesai. Ini cara untuk mengalihkan polinomial. Jangan lupa pakai distributif. Ada pertanyaan? Kalau ada yang masih bingung, silahkan bertanya di bawah. Sebelum kita ke pembagian polinomial. Oke. Operasi polinomial berikutnya adalah pembagian polinomial. Di sini akan ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan pembagian tersusun, yang kedua adalah cara polinomial. Nah, kita coba yang pembagian tersusun dulu ya. Pembagian tersusun kayak waktu kita pembagian SD. Nah, tapi bedanya di sini polinomial, jadi pakai pangkat-pangkatan. Di sini ada x pangkat 5 misalnya. Min x pangkat 3 kita akan bagi dengan x kuadrat min 3x plus 2. Caranya sama seperti waktu SD, tapi bedanya di sini nih. Di sini x pangkat 5 paling besar nih dibagi dengan x pangkat 2. Ingat, kalau pembagian pangkat berarti diapakan? Dikurangi. Betul. Nah, x pangkat 5 berarti di sini jadi x pangkat 3. Nah, x pangkat 3 di sini kita kalikan dengan yang di sini, tapi kita kalikannya semua. X pangkat 3 kali x pangkat 2 x pangkat 5. Ini kali ini min 3 x pangkat 4, ini kali ini ditambah 2 x pangkat 3. Terus kita kurangi x pangkat 5 kurangi x pangkat 5 habis min 2 min 3 berarti kan 1, kita tulis x pangkat 4 min 1 min 2 berarti min 3, kita tulis yang lainnya sisanya.
kita bagi lagi. X pangkat 4 bagi X pangkat 2. Pangkatnya dikurangi, betul. Berarti 3X pangkat 2. Kita kalikan. X pangkat 4 min 3X pangkat 3 plus 2X kuadrat. Kita kurangi lagi. Ini kurangi ini, habis. Min 3 min 3 habis. Min 1 min 2 berarti min 3. Min 3X kuadrat plus 5X min 3. Masih bisa? Masih, karena di sini X kuadrat, di sini X kuadrat. Berarti kalau dibagi tinggal apa? Min 3. Betul, min 3 dikalikan X kuadrat. Min 3X kuadrat min 3 kali min 3 berarti plus 9X min 3 kali 2 min 6 dikurangi 5 min 9 min 4 X min 3 min 6 berarti jadi plus 3. Ini sudah tidak bisa lagi dibagi. Berarti kesimpulannya ini dibagi X kuadrat min 3X plus 2, hasilnya adalah X pangkat 3 plus X kuadrat min 3, sisanya yang di bawah min 4X plus 3. Ini cara pembagian bersusun. Selanjutnya pembagian Horner akan kita pelajari di minggu selanjutnya ya. Silahkan dipelajari dulu materi Horner, pembagian Horner besok kita bahas. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan di bawah. Kalau ada yang masih bingung, silahkan tugasnya dikerjakan. Oke, ketemu lagi minggu depan masih dengan pembelajaran online sama Bu Andin. Oke, dadah, wassalamualaikum.